التفسير والتأويل والترجمة. طيب وصلت يا طالبات surah PowerPoint في الشاشة؟ هم؟ في شاشتكن وصلت؟ نعم. نعم أستاذ. طيب. طيب توقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام حول التفسير يا، وأخذنا معنى التفسير لغة واصطلاحا، وكونه علما أو غير علم الذي يحتاج إلى تعريف أو حد. والآن سنخطو إلى دراسة التعريف الثانية من التعريفات المهمة في تفسير القرآن، وهو التأويل ya. وهو التأويل، وما الفرق بينه وبين التفسير. طيب، من معها الكتاب يا طالبات؟ من معها الكتاب؟ طيب، في أي صفحة وجدتي يا من رسمنا مسألة التأويل؟ وجدتي في الكتاب إيش المثل؟ صفحة 20. طيب نعم ya، تراجعنا في الكتاب من صفحة 20. طيب فالتأويل لغة ya يطلق على المعنيين أو مأخوذ من معنيين، أو مأخوذ من كلمتين ya. التأويل في اللغة، كلمة التأويل في اللغة مأخوذ من الكلمتين. الكلمة الأولى مأخوذ من الأول وهو الرجوع ya، من الأول وهو الرجوع، أي معناه الرجوع. يعني أن إرجاء الشيء يعني إرجاء إلى أوله ya. الأول يعني الرجوع، لأن إرجاء شيء إلى الشيء يعني إرجاء إلى أول مرجعه ya. Jadi takwil itu dari awal maknanya adalah kembali kepada awal, kepada asal ya. Taib. Faka'annal muawwil arja'al kalam ila ma yahtamiluhu minal ma'ani. Limadha hadha ta'wil atau limadha yakunu ta'wil min awal bima'na rujuk? Li'anna al-muawwil. Al-muawwilu huwa alladhi yu'awwil ya talibat. Al-muawwilu alladhi yu'awwil ya. Jadi yang mentakwil dalam bahasa disebut dengan al-muawwil. Sahibut ta'wil yani al-muawwil. Ya, li'annal muawwil arja'al kalam ila ma yahtamiluhu minal ma'ani. Ya, karena seorang yang mentakwil suatu kata itu seakan apa? Dia mengembalikan kata itu kepada makna yang dikandung oleh kata tersebut, atau memaknai kata itu dengan makna yang dikandung oleh kata tersebut di awal. Ya. Nah, ini makna takwil. Jadi takwil itu ya mengembalikan suatu makna lafadz kepada asal katanya. Ya, ada huwa makna takwil al-awwal. Wa tawilu fil lughah ya. Wa tawilu fil lughah bi makna tsani ma'khudun minal iyalah wa hiya siyasah. Ma'khudun minal iyalah wa maknaha ya wa maknaha nama siyasah. Fa ka'annal muawwila yasusul kalam wa yadummuhu fi mawdi'ih. Nah, jadi makna yang kedua takwil itu diambil dari kata iyalah yang maknanya siasa. Siasa itu ya mengatur ya. Siasa itu maknanya mengatur. Faka'annal muawwil ya seakan orang yang mentakwil itu ya susul kalam, mengatur suatu ungkapan agar apa yadumuhu fi maudhi'i, agar sesuai atau diletakkan pada tempatnya. Ya, jadi ya seorang yang mentakwil itu artinya dia meletakkan makna sesuai dengan porsi dan tempatnya. Seperti seorang apa namanya seseorang lah ya berbicara kepada yang lebih muda itu tentu berbeda dengan dia berbicara kepada yang lebih tua. Nah, itu dengan kalimat yang disesuaikan sesuai dengan mukhatabnya. Maka takwil itu ya seperti itu ya, meletakkan makna suatu kata itu sesuai dengan apa yang menjadi tempatnya. Jadi artinya ya tolibat bisa jadi fi lafzin wahid lahu ma'anin katsirah. Ya bisa jadi satu lafaz punya lebih dari satu makna. Nah, tapi satu makna ini tadi diletakkan pada apa? Konteksnya yang disesuaikan dengan konteksnya. Nah, maka nanti di dalam Al-Qur'an ya kata takwil itu pun maknanya banyak. Tapi Al-Qur'an memiliki maknanya sendiri-sendiri sesuai dengan konteksnya. Al-istimal Qur'ani ya, bagaimana kata takwil ini diungkapkan oleh Al-Qur'an atau apa saja makna yang dikandung oleh Al-Qur'an ketika menyebut kata takwil.
Nah, ini ada setidaknya 5 makna kalau nggak salah ya. Yang pertama ya, Al-Quran menyebut kata tafsir dengan makna apa? Hah? Makna apa? At-tafsir ya. At-tafsir wa ta'yin. Jadi takwil itu di dalam Al-Quran juga bermakna menjelaskan ya atau merinci. Nah, misalnya apa? Kita dapati fi surati Ali Imran ya, fi al-ayat as-sabi'ah. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, yani wa ibtigha'a tafsirih. Ya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya, wa ma ya'lamu tafsir hadhil ayah yani fi ayatil mutasyabihat illallah. Ya, jadi tidak ada yang mengetahui rinciannya. Misalnya bicara tentang sifat Allah, tidak ada yang tahu bagaimana hakikat sifat Allah kecuali siapa? Allah itu sendiri. Ya, berarti takwil di sini maknanya adalah tafsir. Ya, ya la ya'lamu tafsir ayatit mutasyabihat illallah. Taib, ada makna at-tawil al-awwal. Makna tawil ats-tsani al-aqibatu wal masir. Al-aqibatu wal masir. Jadi takwil juga dimaknai dengan al-aqibah wal masir ya, akibat sesuatu atau masirus syai' ya, hasil dari suatu perbuatan. Al-masir itu hasil dari suatu perbuatan. Nah, misalnya najiduhu fi qaulihi ta'ala fi suratin nisa ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, ini wa ahsanu madza? Wa ahsanu aqibatan wa masira. Nah, jadi orang-orang yang mengembalikan urusannya kepada Allah dan Rasul, orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka mereka dapat apa? Dzalika khair, mendapatkan kebaikan. Wa ahsanu ta'wila, yani ahsanu akibatan wa masira, ya, mendapatkan balasan yang baik atau akhir yang baik. Nah, jadi makna takwil dalam ayat ini adalah al-aqibah wal masir. Baik. Al-makna tsalis wuku al-mukhbar bihi. Al-makna tsalis wuku al-mukhbar bihi. Al-mukhbar yani terjadinya sesuatu yang diberitakan. Nah, jadi sebelum sesuatu itu terjadi sudah diberitakan gitu ya. Lalu ketika beritanya terjadi, nah itu namanya takwil. Misalnya gini ya Tolibat, anakul lakum, akul lakum ya. Misalnya pemerintah dan Muhammadiyah sepakat Lebaran tanggal berapa ya Tolibat? Ya sepakat semua Lebaran tanggal 1 Syawal ya. Gak ada yang berbeda ya. Tapi sepakat tanggal berapa April? Hah? Satu. Tanggal 1 April. Nah ini kan berita ya, sudah kejadian belum? Hah? Belum. Belum terjadi kan, tapi sudah diberitakan. Nah, nanti tanggal 1 April sudah terjadi. Rupanya benar pemerintah dan Muhammadiyah sepakat Lebaran tanggal 1 April. Itu namanya apa? Takwil. Namanya takwil. Jadi takwil itu istilah untuk menyebut kejadian yang diberitakan itu apa? Terjadi. Nah, itu makna dari wuku al-mukhbar bihi. Ada makna wuku al-mukhbar bihi ya. Contohnya apa dalam Al-Qur'an? Misalnya kisah apa namanya? Kisah dalam surat Yunus ya. Ini terkait dengan apa namanya? Berita para nabi kepada orang-orang kafir yang tidak percaya kepada hari kebangkitan dan hari kiamat ya. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 53 Allah katakan, "Hal yanzuruna illa ta'wilah." Mereka itu saling menunggu ya. Menunggu apa? Kejadian hari kiamat. Ya, jadi para nabi itu menginformasikan, oh kiamat akan terjadi, hari pembalasan akan terjadi. Nah, maka para nabi dan orang-orang yang mengingkarinya itu saling menunggu. Nah, nanti Allah ceritakan kejadian itu saat terjadi hari kiamat, ya. Wa yauma ya'ti ta'wilu. Pada hari kejadian itu terjadi. Ya, maksudnya terjadi yang sudah diberitakan oleh nabi terdahulu ya. Lalu terjadi apa yang sudah diberitakan. Nah, lalu surat Yunus juga mengatakan hal yang sama. Bal kadzabu bima lam yuhitu bihi malam yuhitu bi ilmih. Mereka mendustakan apa yang mereka tidak ketahui dari ajaran para nabi ya. Walamma ya'tihim ta'wilu, dan nanti
ketika yang diberitakan para nabi itu terjadi, nah, maka penyesalanlah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang ingkar. Jadi kalimat yauma ya'ti ta'wiluh dan walamma ya'tihim ta'wiluh itu maksudnya adalah kejadian yang akan terjadi. Jadi misalnya kayak kalian ngomong misalnya gini ya. Misalnya kalian dihina oleh seseorang. Alah kamu nggak akan lulus lah kuliah di Al-Hikmah gitu kan. Lalu kalian kemudian apa namanya sungguh-sungguh belajar ya. Saya ti takwiluh. Nah, kalian kalimatnya gimana? Saya ti takwiluh. Nah, itu. Jadi artinya tunggulah nanti 4 tahun lagi ya kalian akan lihat saya akan lulus dengan nilai yang bagus. Nah, itu namanya disebut yauma ya'ti takwiluh ya. Qadiyah terlibat makna takwil di sini? Hah? Baik. Ada. Wuku al-mukhbar bihi ya. Kejadian yang diberitakannya itu terjadi ya. Taib, makna at-ta'wil ats-tsalis, madlulur ru'ya. Makna ta'wil yang kata Ar-Rabi ya. Ar-Rabi madlulur ru'ya. Apa madlulur ru'ya? Hah? Mimpi. Ar-ru'ya maknanya apa? Mimpi ya. Madlul ya petunjuk kepada suatu kejadian lewat mimpi. Jadi madlul itu artinya petunjuk ya, ru'ya dari makna yang didapatkan lewat ru'ya, lewat mimpi. Nah, ini eh, banyak disebutkan dalam surat Yusuf ya. Banyak disebutkan dalam surat Yusuf ketika Nabi Yusuf mentakwil mimpi ya, mimpi raja, mimpi beliau yang diceritakan kepada ayahandanya Nabi Yakub ya. Nah, ini dalam surat Yusuf banyak sekali disebutkan kalimat takwil. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Ya, ini takwil madlul ru'ya ya. Wa qalu fi aidan qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilih. Nah, ini terkait dengan mimpi dua sahabatnya yang apa namanya di dalam penjara ya. Yang kemudian mereka ada yang dihukum mati oleh raja ya. Wa qauluhu fi ayatin ukhra wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin. Nah, ini orang-orang yang menjadi anak buah menjadi apa namanya menteri-menteri raja Mesir itu tidak tahu ya takwil dari sang raja. Lalu kemudian Nabi Yusuf dipanggil dan memberitahukan takwilnya. Ana unabbiukum bi ta'wilih ya. Haza ta'wilu ru'yaya min qabl. Lalu kemudian ketika Nabi Yakub dan anak-anaknya gitu ya datang ke Mesir, lalu mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Nah, disitulah Nabi Yusuf mengatakan, haza ta'wilu ru'yaya min qablu. Ya. Jadi inilah takwil artinya kejadian yang dimimpikan oleh Nabi Yusuf sesuai dengan apa yang beliau lihat dalam mimpinya ya. Jadi mimpi ini ada yang sesuai dengan kejadian dalam mimpi atau bisa jadi itu sebagai suatu isyarat kepada makna yang kemudian ditafsirkan lewat takwil mimpi. Jadi intinya sih takwil itu ya maknanya menafsirkan apa yang ada dalam mimpi seseorang. Itu makna takwil. Baik, dan yang terakhir ya makna kelima. Bayanus sababil hamil 'alaiha. Bayanus sabab al-hamil 'alaiha. Jadi menjelaskan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Jadi kalau ini kebalikan dari yang ketiga ya Tolibat. Kalau yang ketiga ini ya mengabarkan sesuatu yang belum terjadi. Ketika terjadi jadi takwil. Nah, kalau ini sebaliknya nih. Ya, dia bukan mengabarkan, tapi dia apa yang kelima ini? Berbuat dulu nih, dia berbuat dulu ya. Nah, setelah dia berbuat, lalu apa? Alasan kenapa dia berbuat itu disebut dengan apa? Takwil. Ya, jadi perbuatan sudah terjadi nih, tapi kemudian dia menyebutkan alasan kenapa dia berbuat. Nah, itu yang disebut dengan takwil ya. Nah, ini seperti dalam kisah Nabi Khidir ya. Nah, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam dalam soal Kahfi. Jadi kata Nabi Khidir, "Saunabbiuka bita'wili malam tastati alaihi sobro." Ya, kata Nabi Khidir, aku akan beritahukan takwilnya kepada engkau wahai Musa apa yang engkau tidak bisa bersabar. Ya, dari 3 kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ya. Nah, kemudian setelah terjadi ya, lalu kemudian Nabi Khidir menjelaskan dzalika ta'wilu malam tasti alaihi sobro. Nah, jadi artinya makna takwil di sini yang kelima ini berbeda dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga belum kejadian ya, tapi dijanjikan takwilnya. Nah, sedangkan kalau yang kelima ini sudah kejadian baru dijelaskan maksudnya ya. Nah, tapi itu semua dimaknai dengan kata takwil ya. Baik, ada makna takwil fil istilahi wa kadzalika fi isti'malil Qur'an ya. Au fil lughah laysa fil istilah ya, fil lughah wa fi isti'malil
Quran ya. Jadi ini makna-makna takwil dalam bahasa Arab ataupun dalam penggunaan Al-Quran. Taib, summa mana at-ta'wil fil istilah ya talibat. Yani ketika kita membaca dalam kitab-kitab tafsir para ulama, sebenarnya takwil itu maksudnya apa sih ya? Apakah dimaksudkan 5 makna ini atau ada makna yang lain ya? Maka di sini Syekh Az-Zahabi menyebutkan ada 2 mazhab atau 2 pendekatan makna yang disampaikan oleh para ulama ya. Yang pertama indas salaf, yang kedua indal mutaakhirin. Ya, jadi kalau indas salaf, kalau generasi awal Islam seperti sahabat, tabi'in ya, maka memaknai takwil itu dengan 2 makna. Yang pertama adalah tafsirul kalam wa bayan ma'nahu sawaun awafaqa zahiruhu aw khalafah. Jadi kalau makna yang pertama dari takwil menurut salafus salih itu adalah ya intinya tafsir gitu ya. Tafsir dari suatu ayat. Apakah tafsir itu menyelisih lafat makna lafadznya atau tidak? Ya. Atau apakah tafsir itu menyelisih berkesesuai dengan lafadznya atau tidak? Intinya adalah tafsir dari suatu lafadz itulah yang disebut takwil ya. Nah, maka dikatakan oleh Syekh Az-Zahabi, fayakunu ta'wil wa tafsir ala hadza mutaradifaini. Maka berdasarkan mazhab salaf ini bisa disimpulkan antara tafsir dan takwil itu 2 hal yang sama ya. Wa hadza huwa ma'anahu Mujahid. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh seorang mufassir tabi'in bernama Mujahid min qaulihi innal ulama ya'lamuna ta'wilah, yakni Al-Qur'an, ini tafsirah Al-Quran. Wa ma ya'nihi Ibnu Jarir At-Tabari biqaulihi fi tafsirihi al-qaulu fi ta'wili qaulihi ta'ala kada wa kada. Jadi Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan itu banyak sekali menyebutkan kata ta'wilu qaulihi ta'ala, ta'wilu qaulihi ta'ala. Itu maksudnya apa? Tafsir. Ya. Kadzalika biqauli ikhtalafa ahlu ta'wil fi hadil ayah wa nawi dzalik ya. Begitu juga ketika At-Tabari mengatakan ikhtalafa ahlu ta'wil, itu maksudnya ikhtalafa ahlu at-tafsir. Ya, jadi intinya maknanya adalah tafsir itu sendiri yang menjelaskan suatu ayat. Apakah penjelasan itu sesuai dengan lafadznya atau tidak gitu ya. Maksudnya apakah tafsir apa? Kalau kalian belajar ilmu Al-Qur'an itu ya terlibat. Kalau kalian belajar ilmu bukan ilmu Al-Qur'an. Kalau kalian belajar apa Ahkamul Quran ya, karya Syekh siapa? Rawaiul Bayan, tafsir ayatul Ahkamil Quran, karya siapa? Samali Afobuni. Sobuni. Itu kan ada tahlil lafzi, ada makna ijmali kan? Nah, tahlil lafzi itu maksudnya adalah wafaqo zahiruh. Ya, lafadznya ditafsirkan sesuai dengan makna zahir. Nah, sedangkan makna ijmali itu bisa jadi khalafah. Nah, dua-duanya itu disebut tafsir. Ya. Nah, dua-duanya juga disebut takwil menurut salafus saleh terdahulu. Ya. Nah, jadi takwil itu ya intinya tafsir itu sendiri. Nah, kemudian makna yang kedua dari tafsir indah salaf ya nafsul murad bil kalam ya sama saja sebenarnya seperti yang pertama ya nafsul murad bil kalam ya. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh suatu ungkapan ya. Jadi ini apa definisi takwil nafsul murad bil kalam ini disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya. Jadi fa in kana al kalam talaban kana ta'wiluhu nafsul fi'lil matlub. Ya, jadi jika suatu ungkapan itu bermaksud untuk meminta sesuatu ya berarti takwilnya adalah perbuatan itu dilaksanakan. Misalnya Allah katakan ya aqimus sholah, tawilnya apa? As-sholatu wajibah. Nah, kayak gitu. Aqimus sholah itu tolab, maka takwilnya adalah fi'lul matlub ya, bahwa sholat itu wajib. Wa in kana khobaron, kalau dia berupa kabar ya karena takwiluhu nafsus sya'al mukhbar bihi. Ya, maka ya takwilnya adalah kabar itu sendiri. Ya intinya ya takwil tafsir huwa gitu ya. Jadi ini makna yang pertama. Ya, wa hadza fi nazar Ibnu Taimiyah lughatul Qur'an lati nazala biha. Taib. Nah, sedangkan kalau indal mutaakhirin, nah ini agak berbeda ya Talibat. Indal mutaakhirin, ya. Kalau menurut para ulama belakangan dari kalangan usuliyun, dari kalangan mutakallimun ahlul kalam, dari fuqaha, dari muhaddisun ya, maka yang namanya takwil itu adalah sorful lafzi anil makna rajih ilal maknal marjuh li dalilin yaktarinu bihi. Ya. Jadi yang namanya takwil itu kalau menurut ulama sekarang atau para ulama mutaakhirin di dalam kitab-kitab usul fikih atau kitab akidah atau kitab fikih ya adalah mengalihkan suatu lafat ya terlibat dari makna yang rojih yang kuat kepada makna yang marjuh yang lemah. Nah, ketika dialihkan, kenapa dari kuat kepada lemah? Li dalilin yaktarinu bihi. Karena ada suatu dalil yang menguatkan makna yang lemah. Contoh misalnya terlibat, contoh ya.
Ini makna takwil ini ya, contoh. Al-amru misalnya terlibat perintah. Namanya perintah itu hukumnya wajib atau sunnah? Hmm. Wajib. Wajib. Atau makna kuatnya apa? Bisa nggak dua-duanya? Perintah itu bisa nggak dua-duanya? Wajib dan sunnah sekaligus maknanya. Bisa dua-duanya. Tapi yang paling kuat apa dari dua makna ini? Wajib. Wajib kan? Wajib. Yang paling kuat dari suatu perintah itu kan wajib. Ya. Nah, makna wajib dalam suatu perintah itu namanya disebut makna rojih. Disebut makna ar-rajih. Nah, sedangkan makna lemahnya yaitu sunnah itu makna apa? Hmm? Wajib. Marjuh. Nah, ketika menemukan suatu perintah, kok malah yang diambil makna lemahnya, bukan makna rojihnya. Nah, maka proses ini namanya disebut takwil. Tapi kalau yang diambil adalah makna yang kuat, ya tafsir. Berarti, ya terlibat? Jadi kalau perintah yang diambil makna kuatnya yaitu wajib itu tafsir. Tapi kalau yang diambil malah makna lemahnya yaitu sunnah itu tak takwil. Ya, bahkan bisa saja bukan sunnah. Ya, misalnya gini. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Fankihu itu fi'il apa? Hah? Ankihu itu fi'il apa? Fi'il madhi mudhari amr. Angkihu. Mudhari. An Amar sih. fi'il amr dari kata ankaha yunkihu ankih. Ya, itu kan fi'il muta'addi bil alif ya. Ankaha yunkihu Jadi fankihu itu fi'il apa jadi? Amar. Amr. Fi'il amr ini terkait dengan apa? Fankihu ma toba lakum minan nisa. Terkait dengan apa? Perintah. Hah? Perintah sih. Yang kasusnya apa? Nikahlah itu apa? Nikah dalam konteks apa? Hah? Nikah dalam konteks apa? Oh, sanggup ya sudah. Wankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa Oh, iya. Hah? Kahilah. Apa namanya? Wanita itu satu. Kalau misalkan bisa itu lebih dua kayak gitu. Oh, sanggup. Enggak ayatnya dulu. Terjemahnya Oh, gimana? Kak nikahlah. Kan iya. perintah. Nah, Ya, dengan wanita yang kau sukai apa? Berapa? Masna wa thulatsa wa nah, ruba. Dua, tiga, atau empat. Ya terlepas nanti jangan lihat ayat selanjutnya. Wa in khiftum alla ta'dilu itu lain, itu nanti lagi. Jadi perintah dalam ayat ini perintah untuk apa? Poligami kan? iya. Nah, berarti makna rojihnya hukum poligami itu apa? Wajib. Nah, wajib. Makna rojihnya wajib. Sedangkan makna marjuhnya, Sunnah. makna marjuhnya tidak wajib. Bisa sunnah, bisa mubah. Bisa sunnah, bisa mubah. Makna kayak wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah di malam hari Ramadan sampai terbit fajar. Jadi makan di malam hari hukumnya wajib atau sunnah atau mubah? Wajib. 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 Jadi kalian kalau kalau nggak makan di malam hari dosa. Enggak. Hah? Nah, artinya hukum perintah itu ada tiga kemungkinan. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa Mubah. mubah. Nah, tapi makna yang roji apa dari perintah? Wajib. Wajib kan? Makna yang roji dari perintah itu kan wajib. Berarti ketika Allah katakan nikahlah dengan wanita yang kau sukai dua, tiga, atau empat. Berarti makna rojinya adalah wajib. Wajib. Tapi makna marjuhnya bisa sunnah, bisa mubah. Makna marjuhnya ya, bisa sunnah, bisa mubah. Nah, pertanyaannya, kalian sebagai wanita pengen makna roji atau makna marjuh dalam kasus poligami? Arju. Marju. Yang pengen makna marjuh harus bisa. Nah, lidalilin yaktarinubihi. Yang mau mengambil makna marjuh harus bisa apa? Menghadirkan apa? Lidalilin yaktarinubihi. Mana? Apa makna lidalilin yaktarinubihi? Hmm? Harus bisa menghadirkan apa? Nih, Dalil. dalil. Kalau kalian tidak bisa menghadirkan dalil, berarti yang namanya poligami harus dipahami wajib. Tapi kalau kalian bisa menghadirkan dalil bahwa perintahnya bukan rojih tapi marjuh, maka hukumnya bisa antara sunnah atau mubah.
Nah, jadi sama seperti makan di malam Ramadan. Makan di malam Ramadan itu tidak wajib, tapi bisa sunnah, bisa mubah. Sunnah kalau dia makan sahur, mubah kalau dia bukan makan sahur. Ya. Nah, jadi maka tergantung dalil yang mempengaruhi makna roji. Ya. Nah, jadi artinya gini ya Tolibat, saya ingin ngasih contoh bahwa ada makna roji, ada makna marju. Hukum asalnya, sekali lagi, hukum asalnya maknanya roji atau marju? Roji. Wajib. Nah, kalau suatu lafat itu maknanya roji, namanya apa? Tafsir apa takwil? Tafsir. 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 Tapi kalau yang diambil makna marjuh berarti disebut Takwil. 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 Nah, maka ketika seseorang melakukan takwil, dia dituntut harus apa? Nah, kalau di sini kan harus dituntut menemukan dalil ya, yang bisa dijadikan dasar dia mengambil makna, Hah? Makna apa? Mar, marjuh. Ya, nggak boleh tiba-tiba orang ngambil makna marjuh itu nggak boleh. Kalau ditanya apa dalilnya kok engkau malah mengambil makna marjuh? Oh, saya nggak tahu dalilnya. Itu nggak boleh. Karena hukum asalnya adalah harus mengambil makna rojih. Ya. Nah, maka dalam hal ini fal muta'awwilu mutalabun bi amroin. Nah, karena itulah seorang yang mentakwil suatu kalam, seorang yang mentakwil suatu ungkapan itu dituntut menghadirkan dua hal agar takwilnya itu benar. Ya, takwil itu ada dua ya, Tolibat. Takwil itu ada dua ya. Pertama takwil yang jais, yang kedua takwil yang ghairu jais. Ya, atau takwil batil. Jadi takwil yang boleh dengan takwil yang tidak boleh. Takwil yang boleh kalau dia bisa memenuhi dua dalil, memenuhi dua syarat. Tapi kalau dua syarat ini atau satu di antaranya tidak terpenuhi, maka disebut takwil batil. Ya. Apa dua syarat ini agar takwilnya benar? Nah, syaratnya adalah yang pertama ya, an yubayyina ihtimalal lafzi lil ma'na alladhi hamalahu alaihi. Dia harus menjelaskan bahwa lafadznya memang mengandung lebih dari satu makna. Ya, harus bisa membuktikan bahwa lafadznya memang mengandung lebih dari satu makna. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menjelaskan bahwa maknanya itu lebih dari satu, maka itu takwilnya batil. Ya, misalnya contoh ya Talibat, Kul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu. Kira-kira ada berapa makna dari kalimat Allah itu satu? Nah, bisa nggak ditakwil? Allahu ahad. Bisa nggak? Bisa nggak ditakwil bahwa yang namanya satu adalah tiga bisa jadi satu, empat bisa jadi satu, bisa nggak kayak gitu? Enggak. Bisa. Berarti Allahu ahad itu bisa bisa ditakwil nggak? Enggak. Nggak bisa. Enggak. Bisa ditakwil. Ya harus tafsir karena maknanya cuma satu. Satu. Ya. Jadi kalau kalau seseorang tidak bisa membuktikan bahwa Allah ahad itu punya lebih dari satu makna, maka itu batil kalau ditakwilkan kepada makna tiga jadi satu, empat jadi satu ya. Itu batil. Nah, itu kan logikanya orang Nasrani kan kayak gitu kan. Kita ini menyembah apa Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya. Karena tiga ini adalah satu. Nah, itu kan takwil namanya itu sebenarnya. Tapi takwil yang batil. Ya, karena tidak masuk akal gitu kan. Jadi ya satu-satu nggak bisa dipecah-pecah. Ya, nah itu apa namanya? Jadi mereka menganalogikan seperti segitiga. Segitiga itu ini Tuhan itu seperti segitiga ya. Maka kata Bu Irene Handono ya kata mualaf Bu Irene Handono bilang ya kalau Tuhan misalnya bukan segitiga, bujur sangkar berarti empat. Kalau heksagonal jadi delapan. Nah ini gimana coba? Ini nggak masuk akal kan logika kayak gitu. Jadi satu itu tidak bisa dia memiliki sisi-sisi yang berbeda ya satu-satu ya. Nah, jadi itu satu contoh ya bahwa ada lafadz yang tidak mungkin ditakwil. Nah, jadi lafadz itu apa namanya kalau bisa. Jadi gini, syarat yang pertama adalah lafadznya harus bisa ditakwil hingga dia bisa ditakwil, ya, yaitu memiliki lebih dari satu makna. Misalnya kayak perintah, perintah semua bisa ditakwil ya Tolibat. Semua perintah, semua larangan bisa ditakwil. Ya, misalnya nih, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Sholat yang dimaksud yang hukumnya wajib ini ada berapa makna? Atau dirikanlah sholat. Kan sholat wajib ya dalam ayat ini. Tapi sholat apa yang wajib? Nah itu ada berapa makna kira-kira? Banyak nggak? Jenis sholat banyak nggak? Banyak. Banyak kan? Ada sholat 5 waktu, ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat taraweh. Ya. Nah sholat apa yang wajib? Nah disitulah dipilih salah satu di antara sholat-sholat yang dimaksud. Nah berarti dia mengandung banyak
makna. Nah, ini syarat yang pertama. Jadi sholat itu punya banyak makna, perintah itu punya banyak makna. Nah, itu maka ini salah satu contoh bahwa lafadz yang bisa ditakwil ya. Tapi apakah semua lafadz yang bisa ditakwil itu bisa diambil makna lemahnya? Ya. Bisa nggak diambil makna lemahnya? Jawabannya tidak bisa, tidak semuanya bisa diambil makna lemahnya. Kenapa? Karena makna yang marjuh boleh diambil kalau apa? Kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil, berarti yang harus diambil makna yang apa? Roji. Rojih. Nggak boleh mengambil makna marjuh kalau nggak ada dalil. Ya. Nah, maka syarat yang kedua agar takwil bisa dilakukan adalah adanya dalil yang mengarahkan kepada makna yang marjuh. Ya, karena kalau tidak ada dalil kepada makna yang marjuh, berarti dia tetap disebut apa? Ketika yang diambil makna rojih. Tafsir. Nah, tetap disebut tafsir, tidak disebut takwil ya. Nah, syarat yang kedua, an yubayyinad dalil alladzi aujaba sarfal lafzi an maknahu raji ila maknahul marjuh. Harus membuktikan, harus ada dalil, argumentasi ya, bahwa dia atau orang yang mentakwil ini tadi bisa mengalihkan lafadz itu dari makna yang rojih kepada makna yang marju. Kalau dia tidak bisa membuktikan dalilnya, illa kana ta'wilan fasida. Kalau dia tidak bisa mendatangkan dalilnya atau tidak bisa membuktikan bahwa lafadznya itu memang mengandung lebih dari satu makna, maka takwilnya disebut takwil yang apa? Fasid. Ya, takwil yang rusak, takwil yang tidak dibenarkan. Jadi takwil ada dua ya, Tolibat. Takwil itu ada dua ya, ada takwil yang sahih, ada takwil yang fasid atau takwil yang jaiz dan takwil yang batil, ya. Waduh ya terlibat mana tawil di sini dan apa perbedaan dengan tafsir? Ya, Roji, Ustaz. waduh. Ustaz, syarat dalilnya itu ada syaratnya, Ustaz. Ya ini dua ini baru dijelasin. Nggak. Maksudnya dalil supaya misalnya bisa diterima gitu dari Oh, marjuh ke roji. kalau dalilnya apa? Banyak ya, disebutkan dalam kitab usul fikih itu banyak sekali. Dalilnya bisa nas Quran, bisa nas hadis, bisa akal, bisa kias, bisa pokoknya yang namanya dalil untuk bisa bahkan bisa kalimat itu sendiri menjadi dalil. Misalnya gini. Contoh nih ya, misalnya wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Allah katakan kepada para anak, ya, wahai anak, letakkanlah sayapmu dengan merendah kepada orang tua. Pertanyaannya ya Tolibat, secara logika akal manusia punya sayap nggak? Enggak. Enggak. Nah, berarti yang dimaksud dengan sayap yang direndahkan itu maksudnya apa? Sikap bukan? Sikap lemah lembut. Secara rojih, makna rojihnya sayap seperti burung, tapi makna marjuhnya adalah sikap lemah lembut. Nah, berarti yang diambil di sini makna roji atau makna marjuh? Marjuh. Mana marjuh yang diambil, yaitu sikap lemah lembut. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa yang dimaksud meletakkan sayap itu adalah sikap lemah lembut? Pakai apa? Dalilnya apa? Hah? Dalilnya apa ini nih? Logika. Logika akal. Kan nggak mungkin manusia punya sayap. Nah, gitu. Jadi itu namanya dalil juga. Jadi dalil itu tidak mesti nas Al-Quran, tidak mesti nas hadis, ya. Termasuk bisa logika akal sehat. Tapi akal sehat ya, akal orang yang benar ya. Ya bukan akal apa namanya, bukan akal buluk, bukan akal orang yang menyimpang ya. Nah itu. Oke, ya Toibat? Hah? Nah itu pembahasan tentang dalil takwil itu kalian kalau belajar di usul fikih itu detail sekali dibahas ya. Ustaz, Baik. Nah. kalau yang tadi yang poligami itu dalil merjuhnya apa, Ustaz? Kenapa? Penasaran? Cari sendiri. Cari sendiri ya. Biar nanti bisa kalian bantah para suami yang ingin poligami. Nggak ada yang tahu, benar. Kalian perempuan nggak tahu dalil marjuhnya. Atau nggak usah dicari dalil marjuh. Biar dalil rojihnya aja yang diambil. Hah? Ya ayat berikutnya apa? Ayat berikutnya kata Allah. Hah? Apa ayat berikutnya? Fa'in khiftum Allah ta'adilu. alla ta'dilu fawahidah. Itu dalil marjuhnya itu bahwa namanya poligami nggak wajib. Ya, udah selesai ya. Lalu di surat apa? Di surat An-Nisa ayat 129 ada tuh. An-Nisa 129. Walan tastati'u
an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Ya. Nah, itu juga dalil bahwa yang namanya poligami tidak wajib. Tapi juga tidak haram, ya. Tidak wajib bukan berarti haram. Tidak wajib bukan berarti haram, ya terlibat, ya. Ini juga jangan kalian salah mentakwil juga, ya. Jadi kita takwil. Fankihu itu kita takwil, tapi kepada makna yang tidak salah. Jadi kalau orang misalnya, oh takwilnya berarti haram, ya salah juga. Gitu ya. Jadi takwilnya juga harus diletakkan pada hukum yang sesuai. Oke, hah? Oke enggak? Sudah dapat jawaban makna Paham, marjuhnya. Ustaz. Taib. Nah, summa ya. Taib mungkin ya terlibat kita tutup di sini ya. Naktafi di sini ya. Kita cukupkan di sini. Al-farqu baina tafsir wa ta'wil. Tadi sudah kita sebutkan sih perbedaan antara tafsir dan takwil ya. Tapi ini biar lebih rinci lagi. Apa namanya? Mungkin kita cukup di sini. Biar nanti bab tarjamah insyaallah fil liqal qadim. Kita bahas tentang tarjamatul Quran itu pertemuan berikutnya. Nah, ini kita selesaikan pada tafsir dan takwil. Nah, takwil apa perbedaannya dengan tafsir? Ada dua mazhab ya dalam masalah ini. Ada dua mazhab. Fihi mazhaban. Ya, mazhab yang pertama mengatakan bahwa antara tafsir dengan takwil mutaradifan. Mana mutaradifan? Dua hal yang sama ya. Jadi ada yang mengatakan takwil dan tafsir dua hal yang sama. Nah, ini seperti pendapatnya sebagai ulama, qala Abu Ubaidah wa ta'ifah ma'ah. At-tafsir wa ta'wil bimakna wahid fahuma mutaradifan. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas ya, wa huwa syai' indal mutaqaddimina min ulama tafsir. Nah, ini makna yang masyhur ya di kalangan para ulama salafus saleh terdahulu bahwa tafsir dan takwil bagi mereka dua hal yang sama ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, tapi pendapat mayoritas ulama mutaakhirin mengatakan bahwa takwil itu mutabayinan, dua hal yang berbeda. Tadi sudah kita bahas juga sebenarnya dua hal yang berbeda ini ya. Jadi tafsir itu mengambil makna rajih, sedangkan takwil itu mengambil makna apa? Marjuh ya, bidalil, tentu dengan dalil. Nah, maka lebih rinci lagi bagaimana perbedaan antara tafsir dengan takwil. Di sini ulama kita berbeda pendapat ya terlibat. Ada yang mengatakan tafsir a'ammu minat takwil. Ada yang mengatakan tafsir itu lebih umum daripada takwil. Setiap takwil adalah tafsir, tapi tidak setiap tafsir adalah apa? Takwil. Ya, jadi yang lebih umum apa? Tafsir apa takwil? Tafsir. 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 Artinya begini ya terlibat. Ada yang mengatakan mau makna rojih ataupun makna marjuh itu namanya tafsir. Mau makna rojih ataupun marjuh itu namanya tafsir. Tapi kalau takwil hanya Marju. mengambil makna yang marjuh dengan dalil. Waduh? Ya, nah, berarti tafsir lebih umum daripada takwil. Ya, ini pendapat yang pertama yang mengatakan dua hal berbeda. Pendapat yang kedua mengatakan tafsir itu qat'i, sedangkan takwil itu zonni. Ya, pendapat yang kedua mengatakan tafsir qat'i. Qat'i itu maksudnya dia maknanya kuat, sedangkan takwil itu sifatnya prasangka, maknanya lemah. Ya, sama juga seperti yang tadi disebutkan ya. Jadi kalau yang diambil makna rojih berarti dia tafsir, sedangkan kalau yang diambil makna marju berarti dia takwil. Jadi qat'i dan zonni itu berarti menjelaskan kualitas maknanya. Kalau makna yang diambil kuat, maka itu tafsir. Kalau makna yang diambil lemah itu berarti takwil. Ya. Nah, ini pandangan yang kedua. Kalian bisa baca detailnya di dalam kitabnya ya. Ini kita ambil kesimpulannya aja. Kemudian yang ketiga ya, at-tafsir bayan wat'il lafzi imma haqiqah au majaz. Wa tafsir wa ta'wil tafsir batinil lafzi. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tafsir itu menjelaskan makna lafaz. Jadi menjelaskan makna lafaz ya, apakah secara hakikoh atau majaz. Tapi kalau takwil itu menjelaskan makna batinnya atau kalau dalam bahasa kita ya terlibat tafsir itu menjelaskan eksplisitnya lafaz. Sedangkan kalau takwil itu menjelaskan apa? Implisitnya lafaz. Ya. Misalnya seperti gini, misalnya contohnya eh misalnya Allah katakan ya wala takul lahuma uf. Janganlah kamu berkata uf ya. Berarti di sini secara zahir ayat ini melarang apa? Melarang seorang anak berkata apa? Uf kepada siapa?
orang tuanya. Berarti di dalam ayat ini ada larangan seorang anak berkata kepada orang tuanya. Nah, itu namanya disebut tafsir. Nah, takwilnya apa takwilnya? Takwilnya adalah perintah kepada anak memuliakan orang tua. Ya, memerintahkan kepada anak untuk memuliakan orang tua meskipun tidak berkata ataupun meskipun hanya berkata saja gitu ya istilahnya. Jadi artinya ayatnya larangan tapi takwilnya apa? Perintah birrul walidain. Oke? Hah? Oke ya? Nah, baik. Ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat ya terlibat. Perbedaan yang keempat mengatakan qala al-Baghawi wa wafaqahul Kawashi ya. Ini sebagai ulama Imam Al-Baghawi dan disetujui oleh Al-Kawashi mengatakan at-ta'wil huwa sarful ayah ila ma'nan muhtamal yuwafiqu ma qablaha wa ma ba'daha ghaira mukhalifil kitabi wa sunnati min tariqil istinbat wa tafsiru huwal kalam fi asbabi nuzul ayah wa sya'niya wa qissatiha. Nah, ini pendapat yang ketiga ini mengatakan takwil itu adalah memaknai lafadz sesuai konteks. Memaknai lafadz sesuai konteks dengan melihat ayat sebelum dan ayat setelah. Yang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tafsir, menafsirkan ayat sesuai dengan sebab turunnya ayat tersebut. Ya, jadi suatu ayat turun misalnya terkait dengan apa. Nah, itu disebut tafsir. Tapi kalau ayat itu tidak ditafsirkan lewat sebabnya, tapi lewat konteksnya di dalam mushaf, nah itu disebut takwil. Nah, ini pendapat Imam Al-Baghawi dan Al-Kawashi ya. Tapi nanti panjang-panjang kayak gini ya terlibat. Nanti kalian boleh milih pendapat terakhir aja yang punya Syekh Az-Zahabi. Ya, nanti mudah. Syekh Az-Zahabi pemahamannya malah lebih sederhana ya. Nah, yang ketiga, yang keempat nih, yang kelima. Yang kelima mengatakan tafsir itu bayanul ma'ani allati tustafadu min wad'il ibarah. Jadi kalau pendapat yang kelima mengatakan tafsir itu menafsirkan ayat sesuai dengan lafadznya ya, ibarah. Tapi takwil itu menafsirkan ayat dengan makna isyarah. Misalnya gini ya, terlibat. Ini biasanya nanti akan dijadikan pendekatan kalangan sufi ya, namanya disebut tafsir isyari. Misalnya gini. Ketika Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika telah datang kemenangan dan al-fath, pembebasan kota. Pembebasan kota apa ya, terlibat? Ah, Nah, kota Mekah. Berarti ayat ini berbicara tentang apa? Tentang kemenangan atau tentang kekalahan? Kemenangan umat Islam kan pada tahun 8 Hijriah pembebasan kota Mekah. Itu namanya tafsir. Itu namanya apa? Tafsir sesuai dengan konteks ayatnya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ayat ini sebagai dalil bahwa ajal Nabi Muhammad semakin dekat. Bahwa batas umur Nabi Muhammad itu semakin dekat. Nah, itu namanya disebut takwil lewat isyarah. Lewat apa? Isyarah. Nah, jadi artinya coba ada nggak di dalam surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath itu tafsir yang isinya Nabi Muhammad akan meninggal? Nggak ada. Hah? Tafsir nggak ada kan? Ya, tapi dipahami kalau Islam sudah menang berarti Nabi Muhammad tugasnya sudah, tugasnya sudah apa? selesai. Udah selesai, udah paripurna, gitu ya, udah purnawirawan istilahnya. Nah, maka disitulah ajal Nabi Muhammad semakin dekat. Nah, itu tafsirnya Ibnu Abbas yang disebut dengan isyarah. Nah, isyarah inilah yang disebut dengan takwil menurut kalangan sufi ya. Baik. Nah, yang terakhir. Nah, ini definisi yang paling mudah ya dan ini yang nanti akan digunakan oleh Syekh Az-Zahabi ya terlibat. Ya, akan digunakan oleh Syekh Az-Zahabi untuk menjelaskan pembahasan-pembahasan berikutnya. Tafsir itu maya ta'allaku birriwayah, sedangkan takwil maya ta'allaku biddirayah. Ya, jadi tafsir itu kalau ayat Quran ditafsirkan oleh riwayat. Sedangkan kalau takwil, kalau ayat Al-Quran ditafsirkan dengan diroyat atau dengan akal. Ya, mudahnya sederhananya, tafsir bil maksur, tafsir atau takwil. Tafsir. Nah, dan tafsir bil ra'yi, tafsir apa takwil? Takwil. Takwil. Nah, jadi kalau nanti misalnya gini, qala ta'ala ya, Allah berfirman, tafsirnya adalah qala Rasulullah, tafsirnya adalah qala Allah fil Quran, tafsirnya adalah qala sahabi, tafsirnya adalah qala tabi'in. Nah, ini namanya disebut tafsir. Tapi kalau misalnya tafsirnya adalah qala ulama misalnya kan dengan ijtihad mereka, nah, itu namanya disebut takwil. Ya.
Oke, ya. Nah, dan pendapat yang keenam inilah yang kemudian dipakai oleh siapa? Hah? Syekh Az-Zahabi, ya. Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun yang akan nanti kita pelajari ya, karena di muqarrar kalian kan hanya sampai apa tafsir bil maksur ya. Nah, di muqarrar kalian di mustawa Robi ini sampai tafsir bil maksur, nanti di mustawa Khamis itu tafsir bil ra'i. Artinya di muqarrar kalian ini kita bicara tafsir. Nanti di mustawa Khamis bicara apa? Hmm? Takwil. Takwil, tafsir bil ra'i, ya. Wadih? Hah? Wadih atau libat? Belum bisa. Nah, baik. Nanti kisi-kisi soal UASnya ya. Uzkur al-aqwal as-sittah fi al-farqi baina tafsir wa ta'wil. Nah, sebutkan 6 pendapat ulama tentang perbedaan tafsir dan takwil. Nah, hafalkan semua 6 pendapat ini. Berarti, Allah God. udah saya kasih tahu udah kisi-kisinya ya. Nanti kalau kalau ada yang merasa sulit ya fala yalumanna illa nafsah. Taib. Atau misalnya pertanyaannya, ma huwa ar-ra'yul mukhtar? Ma huwa ar-ra'yul mukhtar inda Syekh Az-Zahabi? Nah, maka kalian jawab apa? Ma huwa ar-ra'yul mukhtar fil farqi baina tafsir wa ta'wil inda Syekh Az-Zahabi? Tafsir mu'allaq riwayah. Riwayah. Ta'wil ta'allaqu bid dirayah. Ini kalian jawab seperti ini. Berarti atau libat? Nah, berarti? Baik. Nah, kalau kultu sabikon ya, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan ya pada pembahasan tafsir dan takwil. Nah, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tafsir dan tarjamah. Tafsir dan tarjamah ya. Jadi, apakah tarjamah itu termasuk tafsir Quran atau bukan? Atau bolehkah Al-Quran diterjemahkan secara harfiah ya? Seperti sekarang kan kita ketemu tuh buku-buku apa Al-Quran yang diterjemahkan per kata gitu ya. Nah, itu apakah itu masuk kategori tafsir atau tidak? Atau terjemahan depak misalnya yang di kiri kanannya ada terjemahan gitu ya. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas apakah tarjamah itu termasuk tafsir ya. Taib ya talibat, naktafi bihadzal qadar. Jadi mungkin mohon maaf kita tidak sampai waktu habis ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum ditahdir? Sebelum ditahdir ya, bukan tahzir ya. Hah? Wadih? Sudah jelas makna tafsir takwil apa dan perbedaannya dengan tafsir? Sudah kalian ngambil gak di Ulumul Quran? Di Ulumul Quran kayaknya ada ya pembahasan takwil ya? Belum masuk. Hah? Belum Ustaz. Kalian Ulumul Quran sekarang ke berapa? Baru masuk. Hah? Baru masuk. Bukan dari semester 3 ya? Sudah, Ustaz. Hah? Sudah Yang dari sini. ya yang pakai kitab apa? Pakai kitab Fusul ya. Al-Fusul Oh, fi Usulit Tafsir karya Syekh Musaid At-Tayyar. Itu sudah selesai? udah Belum, tapi Ustaz. Belum. Belum. Nggak selesai.